Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, shalom. Biarlah kiranya damai Kristus terus berada di dalam hidup saya dan saudara. Jumpa lagi dalam Cahaya Injil yang tentu terus memberikan kekuatan, dorongan, dan motivasi. Pemazmur berkata, firman-Mu adalah pelita pada kakiku dan terang pada jalanku. Kita akan melihat kebenaran firman Allah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini dengan sebuah tema, hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, hidup di dalam Kristus. Firman Allah saya ambil di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Allah berkata di sana, saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 dengan tema khotbah hidup di dalam Kristus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Paulus adalah orang yang sering menggunakan kalimat di dalam Kristus, karena kita akui bahwa hanya di dalam Kristus kita menemukan ketenangan. Paulus menemukan damai sejahtera. Di luar Tuhan, itu berarti damai hilang. Tidak ada apapun yang kita harapkan di sana. Menemukan pertolongan, dia menemukan jawaban tatkala ketika berada di dalam Kristus. Jadi saya dan saudara ketika menemukan Yesus, mendapatkan Yesus, hidup di dalam Yesus, itu berarti kita mendapatkan satu harta yang sangat berharga, yang sangat luar biasa. Kok tega-teganya kita melihat ada banyak orang bisa menukar Kristus dengan hal yang lain. Bisa menukar Kristus dengan perkara-perkara dunia yang semua itu hanya berhenti di liang kubur. Jadi kita akan lihat beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu hal apa sajakah yang kita temukan ketika kita berada di dalam Kristus. Tentu ada alasannya dong. Apa saja yang kita bisa temukan dan kita dapatkan tatkala ketika kita berada di dalam Kristus. Yang pertama, di dalam Kristus kita temukan damai sejahtera. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 tadi sudah dikatakan seperti itu. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. Damai sejahtera Allah, tadi firman Allah berkata, yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati kita dan pikiranmu. Damai sejahtera adalah hal yang paling dirindukan oleh semua orang tentunya. Kita melihat berita-berita di media sosial maupun di TV, semua membuat hati gentar, takut, dan kecut. Sehingga acara TV lebih cocok kita menyebutnya bukan dunia dalam berita, tetapi kita lebih cocoknya menyebutnya dunia dalam derita. Jadi bukan dunia dalam berita, melainkan dunia dalam derita. Dunia hari-hari ini penuh derita. Dunia hari-hari ini penuh dengan persoalan, penuh dengan hal-hal yang tidak pasti. Karena itu banyak orang berusaha mencari rasa damai. Mereka rela menukarnya dengan hal-hal dunia. Mereka pikir dengan harta, pangkat, dan kedudukan mereka bisa mendapatkan damai itu. Betul? Kita punya harta juga, puji Tuhan, bagus. Karena itu bisa menopang kita. Bisa dia menjadi semacam menjembatani hal-hal yang perlu kita butuhkan. Dengan uang, saudara bisa membeli tempat tidur yang mahal, yang empuk tentunya, tetapi saudara tidak bisa membeli nyenyaknya tidur. Dengan uang kita bisa membeli rumah yang bagus, tetapi saya dan saudara tidak bisa membeli rasa nyaman tinggal di rumah. Dengan uang kita bisa membeli makanan, tetapi saya dan saudara tidak bisa membeli selera makan. Dengan uang kita bisa pergi kemana saja, kecuali ke sorga. Jadi saya dan saudara, mari, damai itu hanya kita bisa temukan di dalam Tuhan. Bahkan sampai ada satu toko pun saya melihat
ada satu toko yang saya baca dikasih nama Toko Damai Sejahtera. Oh, luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau punya toko seperti ini tentu hal yang sangat luar. Kita pikir-pikir mungkin orangnya juga di dalam penuh damai. Kita juga masuk ke sana dengan harapan supaya kita temukan damai. Kita masuk ke Toko Damai Sejahtera ini dan kita berkata, "Pak, bisakah aku membeli 1 bungkus Damai Sejahtera?" Maka si pemilik toko pun dia berkata, "Wah, minta maaf deh, kebetulan saya juga hari ini tidak ada damai." Jadi bayangkan, nama boleh Damai Sejahtera, tetapi saya dan saudara kehilangan damai itu. Jadi saya dan saudara, apa yang bisa kita cari di dunia ini? Hanya kita bisa dapatkan di dalam Kristus Yesus. Ada seorang raja muda Makedonia dari Yunani namanya Alexander the Great. Jadi kita melihat bahwa dia menjadi raja di usia yang sangat muda, ya kurang lebih 27 tahun. Dia menguasai setengah belahan dunia, Asia bahkan Eropa. Dia sangat ditakuti oleh lawannya. Kenapa lawan sangat menakutinya? Karena dari semua hasil pertempuran, dari setiap korban-korban dari hasil pertempurannya itu dia tumpuk. Jadi dia kemudian dia bikin semacam satu monumen atau satu bukit, tetapi terbuat dari tumpukan manusia, tumpukan mayat, bukan terbuat dari batu-batu, tetapi dari tumpukan manusia. Nah, ketika musuh melihat hal itu, mereka sangat gentar. Itu kebiasaan daripada Alexander the Great. Jadi dia sangat ditakuti lawan dan bahkan dia juga disegani oleh kawan-kawannya. Nah, karena itu kita melihat bahwa dia pergi berperang selalu mempunyai kemenangan, dia selalu bisa meraih kemenangan. Tetapi di akhir hidupnya, bahwa dalam perjalanan Alexander the Great ini dia mati paling tidak kurang lebih usia 33 tahun. Sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada keluarganya, "Kalau aku mati nanti, tolong bolongi peti jenazah. Bolongi peti jenazahku kiri dan kanan. Lalu julurkan tanganku. Kemudian tuliskan di batu nisanku satu kalimat, dengan kalimat yaitu berbunyi, 'Dengan tangan kosong aku datang ke dunia, dengan tangan kosong pula aku kembali.'" Jadi kita lihat seorang raja muda yang sangat terkenal. Tentu dia punya harta yang melimpah, tetapi dia menyadari bahwa dia datang ke dunia ini dengan tangan hampa. Dia pergi juga kembali, dia tidak bawa apa-apa. Jadi damai, ketika kita temukan Kristus, berarti kita temukan segala sesuatu. Dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27, firman Allah di sana berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai yang dari Tuhan luar biasa. Damai yang berasal dari Kristus tentu hal yang sangat luar biasa. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai yang berasal dari dunia dia sifatnya temporer, dia sementara. Tetapi yang dari Kristus dia sifatnya kekal. Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang sanggup untuk memberikan damai bagi kita. Saat Paulus menulis surat ini, suratan Filipin, dia bukan berada di tempat yang nyaman. Katakanlah itu entah dalam satu kamar khusus, atau entah itu di kamar yang tertata rapi dengan sebuah meja juga yang tertata rapi di sana, atau semacam ada di kantor khusus yang kemudian full AC. Di meja di sana sebelah kiri ada pisang goreng panas dan sebelah kanan juga ada kopi panas. Tentu tidak demikian. Justru dia menulis surat ini berada di dalam penjara di kota Roma sebagai seorang tahanan yang belum jelas statusnya. Dan kita tahu bersama bahwa pada akhirnya dia mati dipancung atas perintah kaisar. Tetapi dia bisa menyampaikan kalimat indah ini dari dalam penjara, tapi kalimatnya luar biasa. Jadi saya dan saudara, kita belajar hanya kepada Kristus. Hanya pada Kristus kita temukan damai sejahtera. Damai yang diberikan Tuhan pada kita adalah damai yang sangat luar biasa. Jangan kita menukar Kristus dengan apapun. Jangan kita menukar Kristus dengan popularitas, dengan jabatan, pangkat, dan kedudukan. Tetapi sekali Yesus tetap Yesus.
berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi yang pertama, apa yang akan kita dapatkan ketika kita hidup dalam Kristus? Yang pertama, kita temukan damai sejahtera. Yang kedua, di dalam Kristus kita temukan kekuatan. Filipi pasal 3 ayat 14 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan bisa mengubah kesukaran menjadi kesukaan. Tuhan bisa mengubah resesi menjadi resepsi, sehingga saya dan saudara tetap melihat berkat Allah. Berkat Tuhan yang saya dan saudara terus nikmati. Matius 11 ayatnya yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan dan sentosa kepadamu. Yesus tawarkan semacam dia tawarkan jasa kepada kita. Adakah saya dan saudara hari-hari mengalami beban? Adakah saya dan saudara hari-hari mengalami letih dan lesu? Karena kita memikul persoalan, karena kita memikul pergumulan. Banyak orang ketika menghadapi masalah dia tidak sanggup lagi, sehingga dia berkata, Tuhan biarlah aku mati saja, sampai di sini akhir perjalananku. Jadi selamat tinggal, sayonara. Apakah seperti itu? Tetapi di dalam Kristus saya dan saudara terus temukan pengharapan. Yang kedua, di dalam Kristus kita temukan kekuatan. Ada kekuatan. Kekuatan yang Paulus dapatkan tentu berasal dari Kristus. Meskipun di dalam penjara dia sanggup menanggung beban itu. Sebetulnya itu sangat berat, tetapi dia bisa. Kenapa? Karena Kristus bersama dengan dia. Jadi Kristus yang menyertai Paulus adalah Kristus yang sama juga. Tuhan yang sama juga akan menyertai perjalanan langkah kita hari ini dan bahkan ke depannya. Kita bisa lihat pertolongan Tuhan baik hari kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selamanya, karena Kristus dia tidak pernah berubah. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, dan Ia yang akan memelihara engkau. Siapa yang memelihara kita? Tuhan. Lihatlah burung-burung di udara, kata firman Allah. Mereka tidak punya lumbung makanan untuk menyimpan perbekalan. Mereka tidak punya cangkul sehingga harus mereka bekerja dan mencangkul untuk menanam apapun itu untuk mereka makan. Tetapi Bapa di sorga memeliharakan hidup mereka. Apatah lagi saya dan saudara, kita yang mirip dan segambar dengan Tuhan. Jadi luar biasa. Yang terakhir, apa yang kita dapatkan di dalam Kristus? Yang pertama, yang kita temukan dalam Kristus adalah damai sejahtera. Dan yang kedua, di dalam Kristus kita temukan kekuatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, di dalam Kristus kita temukan hidup berkecukupan. Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus. Berarti di dalam Kristus ada kekayaan. Di dalam Kristus ada hal-hal yang kita cari dan kita upayakan itu. Semua ada di dalam Dia. Firman Allah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti yang dahulu adalah Kristus, yang dahulu adalah kerajaan Allah. Itu yang harus kita cari. Materi apapun itu, segala sesuatu yang bernama makan minum kita, Allah akan mencukupinya ketika kita mendapatkan Kristus. Kristus yang harus kita utamakan. Di dalam Kristus ada kecukupan. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Kristus kaya. Kristus yang punya bumi, lautan dan segala isinya. Ini yang punya Dia, segala sesuatu ada dalam tangan Dia. Sorga adalah tempat segala sesuatu bernama berkat Tuhan ada di sana. Tinggal kita memasukkan permohonan. Permohonannya apa? Adalah doa. Ketika doa dipanjatkan, dinaikkan, maka Kristus akan menurunkan berkat bagi kita. Persoalan manusia yang terbesar hari-hari ini adalah merasa tidak cukup, tidak puas. Rahasia hidup berkecukupan tentu jika saya dan saudara hidup berbagi dan saling memberi. Jadi kita belajar memberi. Allah akan memberi kecukupan. Kecukupan yang berasal daripada kita, berkat yang ada pada kita juga, maka kita harus bagikan. Ketika kita belajar berbagi, belajar memberi, maka berkat Allah dia tidak akan hilang. Kenapa? Karena orang kikir juga tidak diberkati Tuhan. Tapi kalau kita belajar memberi, maka berkat Allah juga akan ada pada kita. Jadi rumusannya ialah saat kita diberkati, maka kita memberi.
Kita belajar memberi. Ada satu pelajaran penting dari jemaat yang ada di Makedonia. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2-3 dicatat oleh Paulus di sana. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Meskipun mereka miskin, kata firman Allah, namun mereka mampu memberi dengan limpah, melampaui kemampuan mereka. Jadi harta boleh miskin, tetapi jiwa memberi, hati yang memberi ini luar biasa. Jemaat Makedonia. Bahkan di dalam ayat 5 dikatakan, mereka memberi lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi jemaat yang suka memberi, menjadi Kristen yang suka memberi, menjadi Kristen yang suka berbagi. Orang kikir tidak masuk surga, demikianlah firman Allah. Jadi kita belajar dari jemaat bagaimana saya dan saudara hidup dalam kecukupan. Tentu kita juga saling memberi, saling berbagi. Berkat yang kita terima dari Tuhan kita tidak telan semua. Jadi mereka tidak berkekurangan. Kenapa? Karena hidup di dalam Kristus. Lalu mereka juga saling berbagi. Kita belajar dari jemaat mula-mula, jemaat Makedonia. Mereka memberikan contoh yang sangat luar biasa. Hamba Tuhan Billy Graham pernah berkata, Tuhan memberikan kita 2 tangan, yaitu 1 tangan kanan dan 1 tangan kiri. Kenapa begitu? Sengaja Allah memberikan 2 tangan pada kita, karena 1 untuk memberi dan 1 untuk menerima. Jadi ini penting. Allah sengaja menciptakan 2 tangan, 1 memberi dan 1 menerima. Karenanya setiap kali kita menerima sesuatu dari orang lain, pemberian orang, kita selalu berkata terima kasih. Terima kasih. Kenapa begitu? Karena hari ini kita menerima, besok kita kasih. Kalau kita tidak mau memberi, maka kita menerima, kita hanya bilang terima. Terima saja, jangan bilang kasihnya. Ya kan, kira-kira begitu kan. Jadi kalau saya dan saudara mau memberi, pemberian orang kita terima, kita ambil dan kita berkata terima kasih. Artinya hari ini saya menerima, besok nanti aku akan kasih juga kepada orang lain. Jadi ini itu rumusannya. Bahkan kita melihat di Israel ada 2 danau yang menerima dari aliran air yang sama, yaitu dari sungai yang sama yang bernama Sungai Yordan. Namun memiliki perbedaan yang sangat jauh sekali di antara keduanya. Pertama adalah Danau Galilea. Yang kedua adalah Danau Laut Mati. Sesuai dengan namanya, tidak ada kehidupan di sana karena kadar garamnya yang sangat begitu tinggi sekali. Plankton serta hewan-hewan laut pun tidak ada di sana. Danau Galilea menerima aliran air dari Sungai Yordan dan langsung dibagikan kepada sungai-sungai yang kecil yang lainnya, termasuk juga kepada sungai-sungai yang ada di sekitarnya, sehingga subur sekali. Danau Galilea di samping kiri kanan ada ikan di sana yang hidup luar biasa, kemudian melimpah sekali. Di sana sangat luar biasa ikan-ikan hidup di sana. Tetapi kita melihat bahwa Laut Mati juga menerima aliran yang sama, yaitu dari Sungai Yordan, tetapi dia tidak bagikan. Kemudian dia mengendap begitu, sehingga kita lihat di sana hanya kematian. Danau Laut Mati sesuai dengan namanya, tidak ada kehidupan di sana. Jadi jangan jadi Kristen Laut Mati, tetapi jadi Kristen Danau Galilea. Kita saling berbagi. Berkat Allah saya percayakan mengalir dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dan dalam segala lini kehidupan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jadi hidup di dalam Kristus kita temukan damai sejahtera. Hidup di dalam Kristus kita temukan kedamaian. Hidup di dalam Kristus kita temukan kekuatan. Hidup di dalam Kristus kita ketemukan kecukupan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di dalam berita cahaya Injil di hari-hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini sudah menguatkan kami. Ajar kami untuk selalu berharap dan bersandar kepada Kristus.
supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kami temukan segala sesuatu. Tetapi ketika kami hidup di luar Tuhan, kami kehilangan segala sesuatu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah damai itu ada pada kami. Biarlah kami hidup di dalam kecukupan. Biarlah kami ada kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih, kami bersyukur buat firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya menguatkan kita semua. Haleluya.